Setiap kata yang kamu ucapkan selama ini adalah virus. Ia menyusup ke dalam DNA jiwamu, menginfeksi takdirmu, dan membajak kendali hidupmu. Tapi kamu tidak pernah menyadarinya, karena selama ini dunia mengajarkanmu bahwa kata-kata hanyalah seperti angin lalu. Padahal di sebalik lidahmu tersembunyi kode pencipta semesta yang bisa menghancurkan atau membangkitkanmu. Ini bukan teori, ini hukum yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Jika kamu abaikan, hidupmu akan terus terjebak dalam lingkaran kegagalan. Tapi jika kamu pahami, maka ucapanmu akan menjadi senjata pamungkas Sang Pencipta. Bersiaplah, video ini akan mengubah caramu berbicara untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Biarlah ada terang, biarlah ada cakrawala. Itu adalah cetakan energi yang membentuk materi. Tapi tahukah kamu, manusia, citranya ternyata telah dianugerahi kemampuan yang serupa. Al-Quran menyebutnya kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Dan pada surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia mengajarkan manusia al-bayan, penjelasan atau kemampuan untuk berkomunikasi. Tetapi bukan sekedar berbicara, melainkan menyampaikan hakikat. Dan ini adalah kode genetik rohani yang menghubungkan manusia dengan dimensi penciptaan. Lao Tzu di dalam Tao Te Ching menulis, sesungguhnya kata yang sejati tak terucapkan. Maksudnya, kekuatan hakiki ucapan terletak pada niat yang menyatu dengan Tao, jalan semesta. Saat kata-kata bukan lagi produk ego diri, melainkan saluran Wu Wei, tindakan tanpa upaya, maka ia menjadi perintah kosmik. Di India kuno, para resi mengenal Vaksiddhi, kesaktian ucapan. Mereka tidak hanya membaca Weda, tetapi menghidupkan mantra dengan tapasya, disiplin spiritual, selama puluhan tahun. Sebuah kata seperti Aum itu tak diulang, melainkan dilahirkan dari kesadaran murni, sehingga mampu mengubah cuaca atau menyembuhkan penyakit. Tapi siddhi ini bukan sihir. Ia bekerja karena penyelarasan vibrasi ucapan dengan hukum RTA, kebenaran kosmik, sehingga resonansinya meluas tanpa batasan. Dalam tradisi sufi, Syekh Ibnu Arabi menulis, kalamullah, firman Tuhan, adalah cermin bagi kalam insan, ucapan manusia yang telah tersucikan. Artinya ketika hati telah fana, lebur dalam kehendak ilahi, maka lidah manusia menjadi pena langit. Setiap ucapannya adalah qadha dan qadar yang mengalir langsung dari sisinya.
Jadi apa yang kita ucapkan sebagai partikel sejatinya adalah gelombang yang terbelenggu oleh persepsi. Setiap kata yang terucap adalah paket energi dengan frekuensi spesifik. Seperti air yang dibacakan kata-kata cinta, ia membentuk kristal yang indah. Sementara kata-kata kebencian akan merusak strukturnya. Ketika kamu berkata aku lelah, itu bukan deskripsi, itu dekrit. Artinya kamu memberi izin pada energi kelelahan untuk menguasai sel-sel tubuhmu. Saat kamu mengeluh, hidupku hancur, itu juga berarti bahwa kamu sedang memerintahkan alam bawah sadarmu untuk mencari kehancuran lebih dalam lagi. Tapi ini bukan larangan untuk jujur. Ini tentang kesadaran bahwa setiap kata adalah doa. Karena segala fenomena bersifat sementara. Daripada mengutuk kegelapan, ucapkan saja, ini semua adalah proses dan aku sedang belajar. Ubah narasi dan ubah takdirmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Sabda baginda ini bukan etika sosial, tetapi hukum sebab akibat spiritual. Kata-kata yang baik, husnul kalam, adalah investasi energi yang akan dipanen sebagai keberkahan. Sedangkan dengan kata-kata yang buruk, su'ul kalam, adalah lintah energi yang menggerogoti jiwa. Lalu bagaimana menyelaraskan ucapan dengan hukum-hukum langit? Pertama, mawas diri sebelum berbicara. Seperti dalam meditasi vipassana, amati dorongan untuk berbicara. Apakah ini berasal dari ketakutan, kesombongan, ataukah kasih sayang? Kedua, gunakan bahasa sakral. Seperti dalam yoga misalnya, sankalpa, tekad suci, diucapkan dengan spesifik, penuh perasaan, dan diulang secara rutin. Karena konsistensi adalah penguat frekuensinya. Ketiga, mengheningkan ucapan. Para biarawan terapis, mereka hanya berbicara 4 jam sehari, tetapi bukan untuk menyiksa dirinya, melainkan untuk membersihkan polusi verbal. Makanya, dalam keheningan, kata-kata yang lahir bukan dari kebiasaan, tetapi dari kebutuhan esensial. Keempat, menyandarkan ucapan pada yang maha mutlak. Seperti kita berzikir, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ini adalah deklarasi ketundukan bahwa kekuatan ucapan kita hanyalah refleksi daripada kuasanya. Malam ini, sebelum kamu tertidur, dengarkan kata-kata yang kamu ucapkan hari ini. Apakah ia seperti benih yang akan tumbuh menjadi pohon yang rindang dan meneduhkan, ataukah menjadi racun yang menggerogoti akar jiwamu? Ingat, setiap ucapan adalah cermin dari kesadaranmu yang paling mendalam. Jadikan lidahmu sebagai pahat ilahi. Ukirlah surga dengan kalimat thayyibah. Karena ada pepatah, hidup dan mati dikuasai lidah, tapi kuasa itu
bukanlah milikmu. Ia adalah amanah dari sang pemilik segala ucapan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.